Belajar kimia menjadi lebih mudah bersama Sahabat Kimia. Kita lihat mulai dari nomor 1. Nah, nomor 1 ini ada soal ini A sampai E. Kalian perhatikan ini adalah semua merupakan garam. Ya. Nah, larutan garam. Artinya larutan garam itu berarti ada zat garam yang berupa padatan yang kemudian dicampurkan dengan air. Nah, garam ketemu air, maka kemungkinan akan terjadi yang namanya hidrolisis garam. Ya, tapi nggak semua juga, ada juga yang kemungkinannya tidak terhidrolisis. Ya, kita lihat satu-satu. Dan kalau menghitung, kita akan menggunakan banyak konsep perhitungan matematika logaritma ya. Nah, kita akan banyak menggunakan sifat logaritma seperti ini. Ya, jadi kalau misalkan memang hitungannya itu mudah, kita nggak perlu pakai kalkulator ya untuk menyelesaikannya. Nah, kita mulai dari yang A. Ya, nah yang A di sini ada larutan KNO2. Ya, nanti kita coba tentukan ion apa yang terhidrolisis, reaksi hidrolisisnya seperti apa, jenis hidrolisisnya apa, sifatnya apa, dan pH-nya berapa. Ya, kita lihat dulu. Jadi yang pertama kali kita harus lakukan kalau menemukan garam seperti ini ya, larutan garam seperti ini, kita harus buat dulu reaksi ionisasinya. Ya, biar ketahuan ion apa yang ada di dalam ini, di dalam garam ini. Jadi ionnya itu adalah ion K+ dan ion NO2-. Ya. Nah, sekarang ada dua ion ya, ada dua ion, ada K+ dan NO2-. Nah, dari dua ion ini kalau kedua-duanya dia terhidrolisis semua, dua-duanya terhidrolisis, maka jenis hidrolisisnya itu adalah hidrolisis total. Ya, tapi kalau hanya satu saja, itu namanya hidrolisis parsial. Nah, sekarang Ibu tanya nih, dari nomor 1A ini, ya, kira-kira jenis hidrolisisnya apa? Total atau parsial? Parsial, Bu. Parsial. Parsial, Bu. Bu. Ya, kompak nih kayaknya parsial ya. Ya, boleh dijawab langsung, boleh ditulis di chat yo, kalau Ibu bertanya seperti ini ya. Ya, benar, parsial. Nah, kenapa parsial? Karena hanya satu yang terhidrolisis. Kira-kira siapa nih yang terhidrolisis ionnya? NO2 min, Bu. NO2 min, Bu. NO2-. Sampai di sini nggak susah ya untuk menentukan ion yang terhidrolisis ya. Prinsipnya apa? Prinsipnya adalah sisa asam atau sisa basa yang berasal dari asam atau basa lemah. Itu yang harus kalian ingat. Oh, siapa sih yang lemah? Oh, itu yang terhidrolisis. Ya. Nah, berarti kalau NO2- yang terhidrolisis, berarti yang kita bikinkan reaksi hidrolisisnya adalah NO2-. Coba diperhatikan di sini ya. Pokoknya kalau di sini sisa asam, ini sisa asam ketemu dengan air, nanti pastinya akan menghasilkan ion OH-. Ya. Dari reaksi hidrolisis ini juga lah nanti kita bisa menentukan sifatnya apa. Sifatnya apa? Basa, Bu. Basa, Bu. Basa, Bu. Basa. Ya, bisa Basa, Bu. Basa, Bu. ya. Nih, ion OH-nya kan menghasilkan ion OH-. OH- itu kan menunjukkan basa. Ya, benar. Oke, sekarang pH. Ada yang menghitung pH-nya dapat berapa? Dapat Boleh 8,75, Bu. 8,75, Bu. 8,75, Bu. Sama semua kayak ini 6,75. Ibu beda. 8, Bu, cuma 75. Ada yang 8,75. Nah, ya benar ya yang 8,75. Tadi ada yang bilang 6,75. Berarti nanti silakan direvisi ya jawabannya ya. Perhitungannya seperti apa? Mungkin Ibu nggak terlalu membahas perhitungannya seperti apa karena untuk perhitungan kalau misalkan di sini basa berarti rumus yang kita pakai itu adalah rumus basa ya.
Kemudian tinggal dihitung aja sampai kemudian mendapatkan 8,75. Ibu nggak terlalu bahas ini ya untuk menghitung pH. Nanti bisa kalian lihat sendiri nanti kunci jawaban yang akan Ibu share di psikologi. Ya. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut? Kalau nggak ngerti tanya ya. Oke, lanjut deh. Nah, sekarang yang C. Nah, yang baru bergabung, Ibu kasih tahu, kita lagi membahas soal-soal di halaman 30 ya. Silakan halaman 30 udah sampai ke nomor 1 ya, sampai ke nomor yang B, garamnya adalah NH4NO3. Oke, jangan lupa mainkan dulu ya, biar ketahuan ionnya apa saja. Ada 2 ion ya, NH4+ dan NO3. Nah, sekarang pertanyaan Ibu, jenis hidrolisisnya apa? Parsial, Bu. Parsial, Bu. Parsial, Bu. Ya. Parsial. Kalau kalian nulis chat itu tertutup ya anunya ya. Ini apa namanya screen-nya ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Iya, Ya Bu. sudah, jadi enaknya langsung jawab di sini aja ya. Oke. Nah, sekarang ya benar. Parsial. Ion siapa yang terhidrolisis? NH4+ atau NH4? Ion apa? NH4+. Kenapa bukan NO3-min? Karena NO3-min asam kuat. Karena NO3-min itu asam kuat. Iya, karena NO3-min berasal dari asam kuat, ya. Oke. Jadi NH4 reaksinya seperti ini. NH4 ketemu H2O pasti nanti akan menghasilkan ion H+ di sini. Ya. Kalau masih ada yang bingung bagaimana, ini apa namanya? Bisa kita buat sendiri ya reaksinya. Seperti penjelasan video yang sudah Ibu share pekan yang lalu. Itu caranya seperti apa. Ya, jangan jelas kalau di sini sisa basah ketemu dengan air pasti akan menghasilkan asam. Ya, seperti apa? Asam. Asam. Bu. Ya, Ibu harap sih Ibu tanya begini, nggak apa-apa ya, cukup aja semua, nggak apa-apa biar Ibu. Tapi nanti habis itu kamera apa namanya mikronya nanti habis itu ya benar asam. Jadi kalau ingin menentukan biasanya kalau ingin menentukan berarti harus menggunakan rumus asam. Ya. Berapa pH-nya? 5,6. Ada jawaban yang lain? Sama semua kali 5,6. Ada jawaban yang lain? Iya, Bu. Sama semua. Oke, dicek. Ibu dapatnya berapa? Nah, beda kan? Nah, ini nih ini. Nah, yang kita pakai datanya adalah Kb-nya NH4OH. Nah, ini kan 0,01 molaritasnya adalah 10-2 ya. Mungkin bedanya di soal hitungannya saja ya. Nanti silahkan dicek kenapa kalian nggak dapat seperti yang Ibu dapat. Atau mungkin Ibu yang salah ya. Mungkin saja pembulatannya beda, Bu. Iya, Bu. Tapi kalau pembulatannya beda. Nggak terlalu jauh anunya. Nggak apa namanya? Tadi kalian jawab berapa? 6 ya? 6, sekian ya? 5,6. Berapa? 5,6. Dibulatinnya ke 6, Bu. Bukan 0,5. Ya, nanti dicek lagi ya. Kalau misalkan ada kalau memang ada Ibu yang salah, nah nanti laporkan aja. Ya, yang Ibu dapat sih segini. Ya. Nah, sekarang kita lanjut.
Lanjut ke bagian yang C. Oke. Na2SO4. Ya, dia akan menghasilkan ion Na+ dan SO4 2-. Pertanyaannya, jenis hidrolisisnya apa? Tidak terhidrolis. Tidak terhidrolisis, Bu. Tidak terhidrolisis. Ada jawaban yang lain? Sama semua? Yang lain gimana? Sama atau beda jawabannya? Halo, yang lainnya mana? Jenis hidrolisisnya apa? Mana nih orangnya? Jenis hidrolisisnya aku tanya lagi. Kenapa? Tidak terhidrolisis. Sama semua. Oke, kita lihat. Ya, benar ya. Tidak terhidrolisis. Kenapa sih tidak terhidrolisis? Sama-sama kuat, Bu. Sama-sama kuat. Jadi ion yang terhidrolisis nggak ada, reaksi hidrolisisnya juga nggak ada. Tapi kita masih bisa menentukan sifatnya. Sifatnya ada apa di sini sifatnya? Netral. Netral, Bu. Kalau netral pH-nya berapa? 7. Jadi nggak perlu dihitung ya. 7. Sifatnya itu netral, pH-nya nggak perlu dihitung. Ya. Pasti 7. Oke, pasti 7. Nah, lanjut yang sekarang NH4NO2. Ya. Urai menjadi NH4+ dan NO2-. Nah, sekarang Ibu tanya, jenis hidrolisisnya? Seluruh total, Bu. Total. Oke. Total. Paket ya, Total, Bu. Oke. Total, Bu. Ya, benar, Penuh. total. Ya. Kenapa total? Sama-sama lemah. Sama-sama lemah. Sama-sama lemah, Bu. NH4-nya lemah, NO2-nya juga lemah. Nah, Iya, Bu. jadi yang ion terhidrolisis ada 2. Ya. Kemudian reaksi hidrolisisnya ya buatkan dua-duanya. Ada yang menghasilkan H+, ada yang menghasilkan OH-. Nah, terus untuk menentukan sifatnya gimana dong? Ada H+ dan ada OH-. Ada yang jawabannya Lihat apa? dari KA. Dilihat Ya, KB-nya, Bu. Asam, Bu. sifatnya apa? Asam. 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 Oke. Iya. Ya, Bu. Sifatnya apakah asam? Ya, benar. Lihat dari mana sih kok sampai menentukan, menyimpulkan itu sifatnya asam? Dari nilai KA sama KB-nya, Bu. Ya. KB-nya, Bu. Ya, jadi yang kalian bandingkan adalah nilai KA dan KB. Ternyata gimana? KA dan KB-nya? KA-nya nilainya lebih besar, Bu. Punyanya RH4 lebih besar. KA-nya, ternyata KA-nya ini kita akan butuh nilai KA sama KB. Ternyata dari data ini KA itu lebih besar. Nih, -4 ini sama -5 yang lebih besar siapa? -4 ya, jangan salah ya. Iya, Bu. Nah, jadi KA itu lebih besar daripada KB. Nah, itu sifatnya asam. Ya. pH-nya 6,3. 6,3. 6,3. Iya. Lain? Ada yang lain? 6,3. Belum ada Ibu tulis di sini. Kita lihat ya kan ya. Nah, rumusnya yang kita pakai adalah rumus asam. H+. Ya, rumusnya adalah Ka kali KW. Sudah dimasukkan data-datanya. Nah, dihitung ya, berarti sama ya. Nilai pH-nya adalah 6,3. Nah, ya. Kita lanjutkan. Sekarang yang E. Nah, yang E, yang ini reaksi ionisasinya adalah NH4+ dan CH3COO. Ya, jenis hidrolisisnya
Apa? Total, Bu. Total, Bu. Benar. Total. Kalau total berarti dua-duanya terhidrolisis ya. Ya, Bu. Nanti tinggal kalian bikin reaksi hidrolisisnya seperti ini. Dan sifatnya Netral, Bu. Netral, Bu. netral. Apa netral? Netral, Bu. Sama nilai KA-nya sama KB-nya sama. KA dan KB-nya sama, Bu. Ya. Nilai KA. Nilainya sama. Kan data KA dan KB-nya. Ternyata KA-nya sama KB-nya sama. Ya, sifatnya netral. Ada yang kalau netral berapa KA-nya? KA-nya 7, Bu. 7, Bu. 7, Bu. Netral pH-nya 7. Oke. Sudah sampai di sini selesai nomor 1. Ada yang mau ditanya sebelum kita ya. Kalau sudah ada, kita lanjut ke nomor 2. Kalau tadi nomor 1 ada larutan garam, ada garam, ada air digabung larutan garam, ya. Kemudian ada nih cuma garam sama air terbentuk hidrolisis garam. Nah, kalau untuk nomor 2, ya, nomor 2 di sini garam, ya. Tapi yang ada adalah asam dan asam. Jadi bedakan ya. Jadi kemungkinannya ada 2 terbentuknya hidrolisis. Ada yang garam ketemu air, yang kemungkinan yang kedua adalah asam ketemu basa. Nah, untuk soal nomor 2 ini adalah garam yang terbentuk dari reaksi dan basa. Oke, kalau seperti ini kita harus pertimbangkan molnya. Kalau tadi yang pertama di nomor 1 itu nggak ngaruh ya molnya berapa, molaritasnya berapa nggak ngaruh. Mau berapa aja pasti akan kalau memang ada ion yang terhidrolisis pasti akan menghasilkan hidrolisis garam. Tapi kalau misalkan asam dengan basa, kita harus selidiki molnya, nah, ya, karena hanya reaksi yang habis bereaksi saja yang terbentuk hidrolisis garam. Ya, kalau misalkan ada reaksi asam dan basa, kemudian ada yang bersisa asam dan basa atau basanya, itu tidak akan terjadi yang namanya hidrolisis garam. Nah, kita lihat saja. Jadi yang pertama kali kalau ketemu soal seperti ini, ada basa, ada asam, atau sama aja ya, dibalik juga nggak apa-apa. Yang pertama kita coba hitung itu adalah molnya. Ya, ngitung mol kan gampang aja ya, volume dikali dengan molaritas. Nah, 80 kali 0,2, 16 milimol. Karena di sini pakai mililiter, maka kita pakai milimol. Begitu juga dengan ini, 16 milimol. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, oh molnya sama nih antara asam dan basanya. Terus asam dan basanya ini valensinya juga sama. Nah, dari situ saja sebenarnya kita sudah bisa menyimpulkan, sudah bisa menjawab pertanyaan ini. Apakah terbentuk garam yang terhidrolisis? Ya, jawabannya apa? Iya, Bu. Iya, Bu. Jadi, kalau menemukan kasus seperti ini, molnya sama, valensinya sama, ya kita langsung bisa menyimpulkan kok ya, oh itu terbentuk hidrolisis garam. Ya, karena ya itu tadi ya dia keadaan seperti itu menghasilkan reaksi yang bersisa itu hanya garam dan air. Ya seperti yang selalu Ibu katakan gitu ya. Sifatnya apa? Basa, Bu. Basa. Ada jawaban yang lain? Basa, Bu. Basa. Ya. Kenapa sih jawab basa? Karena dia basanya lebih kuat. Iya. Lihat aja. Dia terbentuk dari basa kuat. Ya. KOH itu kuat, HCN itu asam lemak. Jadi siapa yang kuat? Yang kuat adalah basanya. Basa. Oke, kita lanjut. Kalau misalkan ada yang ditanyakan langsung aja ya, boleh bertanya. Bu, saya mau nanya dulu gitu. Jadi Ibu stop. Lanjut ke yang B. Nah, teman-teman yang baru masuk, ya, kita lagi bahas soal di halaman 31, sekarang sudah bagian yang B.
Oh ya, berapa? Sebentar ya, iklan dulu. Ya, dan lanjut yang B. Nah, yang B seperti biasa kita harus hitung mol dulu. Nah, sudah ketemu molnya di sini. Ternyata dari komposisinya molnya itu beda, tapi valensinya sama. Nah, kalau kita menemukan soal seperti ini, kesimpulannya apa ini? Garam terhidrolisis atau tidak? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Jadi kalau seperti itu jawabannya tidak. Ya, tadi kenapa? Karena ada yang bersisa. Ya, ini bisa dibilang HF-nya lebih banyak ya. Kemungkinan yang bersisa adalah HF, asamnya yang bersisa. Kalau ada asam yang bersisa itu tidak mungkin terbentuk hidrolisis garam. Ya, sifatnya Asam, Bu. asam. Ya. Nah, tadi yang bersisa adalah asamnya. Maka sifatnya asam. Asam. Oke. Lanjut sekarang C. Nah, yang C kasusnya adalah molnya sama. Ini molnya sama, valensinya juga sama. Ya. Jadi jawabannya apa ini? Apakah terbentuk garam yang terhidrolisis? Iya, Bu. Ya, sama dengan yang pertama tadi ya. Iya. Nah, karena dia tepat bereaksi. Sifatnya karena tepat bereaksi. Sifat Basah. Bisa, Bu. basah. Kenapa? Iya. Ini lemah, HCN-nya lemah, NH4OH-nya lemah, sama-sama lemah. Tapi kalian simpulkan basah, benar sih basah. Yang bisa memberikan alasan kenapa? Karena nilai KA-nya. Karena nilai apanya? KA-nya. KA dan KB-nya. Siapa yang lebih besar? KB. KB-nya Ya, si KB-nya memang lebih besar, ya. KB-nya memang lebih besar, sehingga sifatnya basah. Lanjut ya. Yang D. Silahkan dibuka yang D, jawaban kalian. Nah, dari sini kita akan bisa mendapatkan data bahwa ini punya mol yang berbeda ya. HCN 10 milimol, N4OH 5 milimol. Jadi dia punya mol yang berbeda tapi valensinya sama. Ya. Apakah terbentuk garam yang hidrolisis? Tidak, Bu. Jadi itu ya. Kalau valensinya sama, beda, tidak jawabannya. Kenapa? Karena ada yang bersisa. Kira-kira siapa yang bersisa? Yang asam, Bu. HCN. Sisa. Kalau ada yang bersisa itu tidak akan terbentuk hidrolisis. Sifatnya? Netral. Kok netral? Asam. Asam. Siapa tadi yang bersisa? Yang bersisa kan tadi asam. Maka sifatnya adalah ya. Asam. Sudah? Kalau ada yang mau ditanyakan, bilang ya, diam aja. Kalau diam-diam merasa sudah paham semua. Kalau ulangan berarti sudah bisa jawab soalnya semua. Sebenarnya kalau sudah selesai ini udah paham, minggu depan itu udah bisa ulangan. Ya. Nah, sekarang kita lihat yang E. Nah, yang E molnya sama, tapi valensinya sama atau beda ini? Valensinya sama atau beda? Beda, Bu. Beda ya, Bu Ula. Beda. Molnya sama, valensinya beda. Kira-kira apakah terbentuk garam yang terhidrolisis? Tidak. Tidak ya. Tidak. Nah, tidak. Ya. Ini valensinya 2, OH 2 kali valensinya 2. Oh maaf. Valensinya sama, Bu. Ini kan valensinya berapa ini? Valensi basanya berapa? Di situ 1 aja, Bu. 1. Ini loh, valensi basanya berapa? 2. Valensi asamnya berapa? 2.
2. Jadi Oh iya. valensinya beda, tapi sama. Iya. Sama-sama 2, berarti kan sama juga, ya. Nah, berarti apakah terbentuk garam yang terhidrolisis? Molnya sama, valensinya sama. Tidak terbentuk, Bu, soalnya sama-sama kuat. Iya, Bu. Itu. Oh iya. Tidak terbentuk. Ya, betul. Iya. Tidak terbentuknya karena sama-sama kuat ya, bukan karena komposisi molnya. Ya. Iya, Bu. Nah, iya tuh. Karena sama-sama berasal dari asam dan basa kuat. Ya. Sifatnya apa? Netral, Bu. Netral, Bu. Netral. Ya. Oke. Sudah. Lanjut kita ke yang M. Nah, yang di sini basa valensi 1, asamnya valensi 2. Ya, jadi valensi yang berbeda. Ya. Sedangkan molnya sama, molnya 20 mol. Nah, kalau seperti itu, apakah terbentuk hidrolisis garam? Tidak, Bu. Tidak. Tidak. Alasannya? Beda valensinya. Reaksinya tidak tepat bereaksi. Iya. Atau ada yang bersisa. Sifatnya? Asam. Asam. Asam, Bu. Dia H2SO4 itu asam kuat. Ya, jadi sifatnya asam. Ini sebenarnya kalau masih menjawab yang seperti ini, kalau misalkan kita menentukan soal yang itu sama-sama molnya sama, itu kita langsung susahkan ini itu menghasilkan hidrolisis. Tapi kalau beda, valensinya beda, kemudian molnya sama, atau molnya beda, valensinya sama, kemungkinan terbentuk hidrolisis. Nah, tapi kalau misalnya ketemu yang seperti ini, molnya sama, valensinya beda, masih bingung, kalian bisa lihat apa namanya, diperiksa aja lagi pakai mula-mula bereaksi kita. Ya benar enggak ini namanya terbentuk atau tidak. Kita buktikan ya. Kalau di sini 20, di sini juga 20, maka yang habis duluan siapa? NH4OH atau H2SO4? Atau kenal istilahnya reaksi pembatas. Di kelas 10 dulu sudah pernah belajar reaksi pembatas. Siapa yang NH4OH, Bu. reaksi pembatas? NH4OH ya? Iya. Yang lain pahamkah kenapa NH4OH berfungsi sebagai reaksi pembatas? Dilihat Karena di situ valensinya, Bu. valensinya. Valensinya kenapa? 1 gitu ya? Valensinya 2, jadi lebih kecil. Ini bukan valensi namanya, ini koefisien. Koefisien ya. Jadi gini, untuk menentukan reaksi pembatas caranya gimana sih? Ini mau ini 20 kamu bagi dengan 20 dibagi 2 sama 10. Bu. Nah, sedangkan yang ini 20 H2 20 dibagi Bagi 1. Jadi siapa yang 20. lebih kecil? Yang NH4OH. Nah, 2. 4 orang. 4 orang berfungsi sebagai reaksi pembatas. Pembatas. Apa sih reaksi pembatas? Reaksi yang habis duluan. Ya, jadi kalau dimasukkan 20, maka yang bereaksi ke 20. Ya, sehingga dia habis duluan. 20 kurang 20. Dia habis duluan. Dan yang lainnya dengan bersisa. Nah, kita lihat ya, kalau di sini 20, maka di sini berapa? 10. 10 ya. Jangan bingung. Di sini 10. Sedangkan 10, lihat perbandingan di sini ya, antara 2 sama 1. Kalau di sini 20, berarti di sini 10. Nah, lihat di sini berapa? 10. 10, Bu. 20. Ada yang masih bingung kah? 20. Bingung, Ibu ulang nih. Kalau diam aja, nanti paham semua. Nah, jadi kalau mau menentukan ini, mau menentukan apa namanya ini, Ibu kasih
Nih. Pakai perbandingan koefisien ya. Ibu tulis deh sekarang di sini koefisiennya. Koefisiennya di sini per 2 banding 1 banding 1 banding 2. Nah, ini perbandingan koefisiennya. Sehingga kalau itu hapus aja dulu. Jadi kalau di sini 20, maka di sini 10. Di sini 10. 20. Nah, itu. Nah, di sini habis, di sini bersisa ya 20 kurang 10. 10. Ini 10. Ini 10. Nah, kondisi seperti ini kan kita akan melihat ada yang sisa, ada yang sisa. Nah, jadi komposisi seperti ini ya, memungkinkan untuk terbentuknya hidrolisis garam. Ya, bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, kita lanjutkan. Kita sekarang lanjutkan ke yang ya, sudah. Ini ada basa valensi 1, ada asam valensi 2. Nah, kalau yang memang beda valensinya itu berbeda, kalau mau aman, ya kita coba periksa aja dulu pakai mula-mula bereaksi ya, biar enggak. Ya, mula-mula kita kasih hitung dulu jumlah molnya, masukkan ke dalam tabel-tabelnya. Mula-mula di sini ada di milimol, ada 200 mol, ada 200, ini masih 0, masih 0, masih 0, masih 0. Sekarang yang siapakah yang berfungsi sebagai reaksi pembatas? NH4OH, Bu. OH atau H2SO4? NH4OH. Ada, Bu. Kenapa 4? Karena dua-duanya enggak setuju kan. Koefisiennya dulu. 400. Ada di habis duluan, Bu. 200. Sekarang ini 200 dibagi 1 berapa? Ini 200 dibagi 1 berapa? Berapa? 200. Nah, sama-sama 200 hasilnya berapa? Kalau sama-sama 200 enggak ada terus hasilnya. Itu reaksi ya. Dua-duanya habis. Jadi sembarang aja mau kita turunkan yang 400 di sini. Jadi sembarang aja mau kita turunkan yang 400 di sini atau yang ini kita hapus. Kita mau pakai yang 200 boleh. Karena sama aja. Ini juga habis. Gitu ya. Jadi kalau hasilnya itu yang ini kita hapus bereaksi. Kita pakai sekarang Ibu mau pakai yang 200. Pakai 200 ya. Ini habis bereaksi. Nah, selanjutnya kita tentukan mol yang bereaksi yang ini nih, kotak ini nih. Bereaksi. Nah, selanjutnya kita tentukan mol reaksi yang ini. Suara Ibu masih jelas kan? Masih, Bu. Ya. Putus-putus kadang. Ini agak mantul-mantul. Oke, Ibu lanjutkan. Nah, selanjutnya kita pakai perbandingan lanjutkan. Ini 2 banding selanjutnya kita pakai 2 banding. Maka kalau di sini 200 berapakah di sini? Ini 400. Maka di sini 200. Berapakah di sini? 400. Oke. Berarti di sini habis ya. Berarti Ya, hasilnya habis, asamnya habis. Yang tersisa adalah garam dan apa juga yang dapat garam. Dan apakah terbentuk garam yang terhidrolisis? Jawabannya
Iya. Ya. Iya. Jadi jawab ya itu apakah terbentuk garam yang sering isi dan ya. Apa jawaban ya atau tidak, tapi ya atau tidak adalah proses analisisnya sampai melewati jawaban ya. Jadi bukan ya dan tidak dan kancing ya. Jadi kalau belajar ilmu pengetahuan alam memang seperti itu ya, butuh analisis, bukan ya dan tidak tepatnya. Asam. Asam. Ya. Iya, Bu, asam. Lihat aja, H2SO4 kan asam isot ya. Oke, benar. Lanjut. Lanjut sekarang yang H. Nah, sekarang yang H ini valensi MgOH2 itu valensi asamnya valensi 1. Nah, lagi-lagi ketemu dengan yang berbeda valensi. Nah, sekarang kita coba reaksikan. Nah, seperti ini. Kita masukkan ya. Ini 10 milimol, HCN-nya 10 milimol. Sekarang, siapakah yang berfungsi sebagai reaksi pembatas? HCN. BO. HCN, Bu, HCN. HCN ya. Ya, Bu. Ini 10 bagi 2 kan 5. Kalau ini 10 bagi 1, 10. Jadi yang lebih kecil itu adalah HCN. Sehingga HCN berfungsi sebagai reaksi pembatas. Reaksi yang habis duluan. Reaksi yang dimasukkan maka ya bereaksi 10. Jangan. Tuh, dia habis duluan ya. Nah, sekarang kita tentukan nih, mol-mol yang bereaksi nih, yang tanda ini. Kita tentukan pakai perbandingan koefisien. Maka 1 banding 2 banding 1 banding 2. Ya. Maka kalau di sini 10, berapakah di sini? 5. 5. Berapakah? 5. Berapakah di sini? 5, Bu. H2O-nya. Ya, 10 H2O. H2O-nya ini enggak ngaruh ya, enggak ngaruh pada tapi di sini. Berapakah di sini? 10. Tambahkannya 5. Ya, 5 sama dengan 5. Di sini habis. Habis 5. Sisanya 5. Sisanya nah, apakah terbentuk garam yang terhidrolisis? Tidak. Apakah terbentuk garam yang Karena ada di basa ya? Tidak. Sifatnya apa? Basah, Bu. Basa karena ada basa yang bersisa. Dan yang kedua sekarang karena ada basa. Nomor 3 ya. Berarti nomor 2 sudah selesai. Kita lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ada di halaman 33. Ini sebenarnya nomor 3A. Nomor 3A ini adalah soal dari nomor 2A. Ya, tadi kita sudah mengerjakan soal nomor 2A ya. Ini lanjutan dari soal nomor 2A. Tadi soal nomor 2A itu ada KOH dengan HCN. Nah, oke, di sini ada 16 milimol. 16 milimol. Di sini karena valensinya sama, jadi nggak ada yang berfungsi sebagai reaksi pembatas. Molnya sama. Maka karena dia tepat bereaksi. Oke, kita taruh 16 di sini misalkan ya. Di sini akan habis reaksi ya. Berapakah di sini? HCN 16, Bu. 16. Ya, oke. KCN-nya berapa? KCN berapa? 16. 16 juga. H2O-nya berapa? 16 juga. 16. Ya. 16. KCN-nya habis. KCN-nya berapa yang terbentuk?
16, Bu. 16. Jenis hidrolisisnya apa ini? Parsial, Bu. Ya parsial. Ion yang terhidrolisis apa? Ya, N-. Ya, KN. reaksinya. Ya, KN min. Sifatnya. Basa. basa, Bu. Karena basa, kita hitung pH-nya pakai rumus yang